I have a confession to make. But first, I want you to make a little confession to me. In the past year, I want you to just raise your hand if you've experienced relatively little stress. Anyone? Saya akan mengakui sesuatu. Namun, sebelum itu saya ingin kalian mengaku satu hal kecil pada saya. Coba angkat tangan kalian apabila kalian mengalami sedikit stres. Apakah ada yang mau? How about a moderate amount of stress? Who's experienced a lot of stress? Yeah, me too. But that is not my confession. My confession is this. I am a health psychologist, and my mission is to help people be happier and healthier. But I fear that something I've been teaching for the last 10 years is doing more harm than good, and it has to do with stress. For years, Bagaimana dengan tingkat stres yang sedang? Siapa yang mengalami stres yang berat? Ya, saya juga. Tapi itu bukanlah pengakuan yang akan saya katakan. Pengakuan saya adalah, saya adalah seorang psikolog kesehatan. Dan tujuan atau misi saya adalah untuk menolong orang-orang agar lebih sehat dan bahagia. Namun, saya takut apa yang telah saya ajarkan selama 10 tahun ini malah lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan itu adalah hal yang berkaitan dengan stres. I've been telling people stress makes you sick. It increases the risk of everything from the common cold to cardiovascular disease. Basically, I've turned stress into the enemy. But I've changed my mind about stress. And today, I want to change yours. Let me start with the study that made me rethink my whole approach to. Selama bertahun-tahun, saya memberitahu orang-orang bahwa stres membuat mereka merasa sakit. Stres memungkinkan untuk menghadirkan segala risiko, mulai dari flu kecil dan penyakit lainnya. Pada dasarnya, saya menjadikan stres sebagai musuh saya. Tapi, saya telah mengubah pandangan saya dan juga pendapat saya mengenai stres. Dan hari ini, saya akan mengubah pandangan kalian semua. Saya akan memulai dengan sebuah penelitian yang mengubah seluruh cara pandang saya terhadap stres. This study tracked 30,000 adults in the United States for 8 years. And they started by asking people, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, do you believe that stress is harmful for your health? And then they used public death records to find out who died. Okay. Penelitian ini mengamati 30.000 orang dewasa di Amerika Serikat selama 8 tahun. Dan mereka memulai dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Seberapa sering Anda mengalami stres selama 1 tahun terakhir? Dan juga pertanyaan, apakah Anda percaya bahwa stres sangat berpengaruh terhadap kesehatan Anda? Kemudian, mereka menggunakan registrasi kematian publik untuk mengetahui siapa yang meninggal. Some bad news first. People who experienced a lot of stress in the previous year had a 43% increased risk of dying. But that was only true for the people who also believed that stress is harmful for your health. People who experienced a lot of stress but did not view stress as harmful were no more likely to die. In fact, they had the lowest risk of dying of anyone in the study, including people who had relatively little stress. Now, the researchers estimated that over the 8 years they were tracking deaths, 182,000 Americans died prematurely, not from stress, but from the belief that stress is bad for you. That is. Baik, kita mulai dengan kabar baiknya dulu. Orang yang mengalami stres selama setahun ke belakang, risiko kematiannya meningkat sebanyak 43%. Namun, hal ini hanya berlaku pada orang-orang yang percaya bahwa stres
dapat mengubah atau mempengaruhi kesehatan mereka. Adapun orang-orang yang juga mengalami stres namun mereka tidak merasa stres itu berpengaruh pada tubuh mereka dan juga kesehatan mereka, mereka tidak terkena efek apapun dari angka risiko tadi. Bahkan mereka memiliki angka risiko kematian paling rendah dibandingkan semua orang yang ada dalam penelitian ini, termasuk orang-orang yang mengalami stres tadi. Para peneliti mempertimbangkan bahwa lebih dari 8 tahun mereka mengamati registrasi kematian. 182.000 orang di Amerika meninggal lebih cepat. Bukan karena stres, namun karena sugesti mereka bahwa stres dapat membahayakan tubuh mereka dan juga kesehatan mereka. Over 20,000 deaths a year. Now, if that estimate is correct, that would make believing stress is bad for you the 15th largest cause of death in the United States last year, killing more people than skin cancer, HIV, AIDS, and homicide. You can see why this study freaked me out. Here I've been spending so much energy telling people stress is bad for your health. Itu artinya lebih dari 20.000 kematian per tahun. Dan jika hal itu benar, maka stres merupakan penyebab kematian terbesar ke-15 di Amerika Serikat, yang membunuh lebih banyak daripada kanker kulit, HIV, dan juga pembunuhan. Sekarang kalian paham mengapa penelitian ini membuat saya panik. Saya telah memberitahu begitu banyak orang bahwa stres membahayakan kesehatan. This study got me wondering, can changing how you think about stress make you healthier? And here the science says yes. When you change your mind about stress, you can change your body's response to stress. Penelitian ini membuat saya bertanya-tanya, apakah mengubah pola pikir dengan cara pandang kita terhadap stres dapat membuat kita lebih sehat? Dan ilmu pengetahuan menjawab iya. Ketika kalian mengubah cara berpikir kalian tentang stres, cara pandang kalian tentang stres, kalian bisa mengubah reaksi tubuh kalian terhadap stres tersebut. Now, to explain how this works, I want you all to pretend that you are participants in a study designed to stress you out. It's called the social stress test. You come into the laboratory and you're told you have to give a 5-minute impromptu speech on your personal weaknesses to a panel of expert evaluators sitting right in front of you. And to make sure you feel the pressure, there are bright lights and a camera in your face, kind of like this. And the evaluators have been trained to give you discouraging nonverbal feedback, like this. Untuk menjelaskan bagaimana prosesnya, saya akan meminta kalian untuk berpura-pura menjadi peserta penelitian dalam sebuah penelitian yang dirancang untuk membuat kalian stres. Ini dinamakan tes stres sosial. Kalian datang ke laboratorium, lalu diperintah untuk berpidato tentang kelemahan diri sendiri dalam durasi 5 menit. Di hadapan tim penilai ahli yang duduk di hadapan kalian. Dan untuk memastikan kalian merasakan tekanannya, ada lampu-lampu dan kamera yang menyorot pada wajah kalian, seperti ini. Dan pada anggota tim penilai ditugaskan untuk memberikan kalian umpan balik nonverbal yang mematahkan semangat kalian. Now that you're sufficiently demoralized, time for part 2, a math test. And unbeknownst to you, the experimenter has been trained to harass you during it. Now, we're gonna all do this together. It's gonna be fun, for me. Okay. I want you all to count backwards from 996 in increments of 7. You're gonna do this out loud as fast as you can, starting with 996. Go. Go faster. Faster, please. You're going too slow. Stop, 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 stop. That guy made a mistake. We're gonna have to start all over again. You're not very good at this, are you?
Okay, so you get the idea. Now, if you were actually in this study, you'd probably be a little stressed out. Your heart might be pounding, you might be breathing faster, maybe breaking out into a sweat. And normally we interpret these physical changes as anxiety or signs that we aren't coping very well with the pressure. Setelah kalian merasa cukup patah semangat, saatnya untuk beralih pada tes kedua, yaitu tes matematika. Dan tanpa kalian ketahui, para penguji telah dilatih untuk melecehkan kalian selama pengerjaan tes. Sekarang kita akan melakukan hal ini bersama. Ini akan menyenangkan bagi saya. Oke, saya ingin kalian menghitung mundur dari 996 sampai 7 dengan suara yang keras dan cepat. Mulai. Lebih cepat. Kalian terlalu lamban. Oke, berhenti. Orang itu melakukan kesalahan. Kita harus mengulanginya lagi. Kalian tidak pandai melakukannya. Oke, kalian mengerti maksudku kan? Seandainya kalian benar-benar ada dalam penelitian ini, kalian akan merasakan stres, jantung berdegap dengan kencang, dan bernapas lebih cepat sampai berkeringat. Biasanya, kita mengartikan ini sebagai kecemasan. Lalu kita juga mengartikan ini bahwa kita sedang berada di dalam tekanan. But what if you viewed them instead as signs that your body was energized, was preparing you to meet this challenge? Now, that is exactly what participants were told in a study conducted at Harvard University. Before they went through the social stress test, they were taught to rethink their stress response as helpful. That pounding heart is preparing you for action. If you're breathing faster, it's no problem. It's getting more oxygen to your brain. And participants who learned to view the stress response as helpful for their performance, well, they were less stressed out, less anxious, more confident. Tapi, bagaimana jika kalian memandang hal ini sebagai reaksi tubuh kalian yang sedang mengisi tenaga, mempersiapkan kalian untuk menghadapi tantangan ini? Itulah tepatnya yang dikatakan kepada para peserta pada penelitian di Harvard. Sebelumnya mereka menjalani tes stres sosial, mereka diajari bagaimana melihat reaksi stres mereka sebagai sesuatu yang berguna. Jantung yang berdetak kencang bukanlah suatu masalah. Itu artinya tubuh sedang mempersiapkan diri untuk beraksi. Jika kalian bernapas lebih cepat, itu pun bukan suatu masalah. Karena itu akan mengirim lebih banyak oksigen ke otak. Dan para peserta telah belajar untuk memandang reaksi stres sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh mereka. Mereka cenderung tidak terlalu stres, tidak begitu gelisah, dan tentunya lebih percaya diri. But the most fascinating finding to me was how their physical stress response changed. Now, in a typical stress response, your heart rate goes up and your blood vessels constrict like this. And this is one of the reasons that chronic stress is sometimes associated with cardiovascular disease. It's not really healthy to be in this state all the time. But in the study, when participants viewed their stress response as helpful, their blood vessels stayed relaxed like this. Their heart was still pounding, but this is a much healthier cardiovascular profile. It actually looks a lot like what happens in moments of joy and courage. Namun, penelitian yang cukup menarik untuk saya adalah bagaimana reaksi fisik mereka terhadap stres menjadi berubah. Pada saat stres dan jantung berdetak kencang, pembuluh Anda akan menyempit seperti ini. Inilah alasan mengapa stres kronis kadang dihubungkan dengan penyakit kardiovaskular. Memang tidak sehat apabila berada dalam kondisi ini. Jika terus-menerus. Namun, dalam penelitian ini, ketika peserta memandang reaksi stres sebagai sesuatu yang bermanfaat, pembuluh darah mereka tetap rileks seperti ini. Jantung mereka tetap berdegup kencang, namun ini merupakan profil kardiovaskular yang lebih sehat. Keadaan ini mirip dengan ketika Anda merasa gembira dan berani. Over a lifetime of stressful experiences, this one biological change could be the difference between a stress-induced heart attack at age 50 and living well into your 90s.
And this is really what the new science of stress reveals, that how you think about stress matters. So my goal as a health psychologist has changed. I no longer want to get rid of your stress. I want to make you better at stress. And we just did a little intervention. If you raised your hand and said you'd had a lot of stress in the last year, we could have saved your life. Because hopefully the next time your heart is pounding from stress, you're going to remember this talk, and you're going to think to yourself, this is my body helping me rise to this challenge. And when you view stress in that way, your body believes you, and your stress response becomes healthier. Dalam berbagai pengalaman hidup yang menyebabkan stres, suatu perubahan biologis ini dapat menjadi pembeda antara serangan jantung yang dipicu stres pada usia 50 tahun dan hidup sehat pada usia 90 tahun. Dan inilah yang sebenarnya diungkapkan oleh ilmu pengetahuan baru tentang stres, bahwa cara kita melihat stres itu sangat berpengaruh. Jadi, tujuan saya sebagai psikolog kesehatan telah berubah. Saya tak ingin mengusir stres kalian. Saya ingin membuat kalian lebih baik dalam menghadapi stres ini. Dan kita harus melakukan sedikit intervensi. Jika kalian tadi mengangkat tangan dan kalian mengalami banyak stres tahun lalu, kami bisa menyelamatkan hidup kalian. Karena nanti jika jantung kalian berdegup kencang pada saat stres, kalian bisa mengingat perbincangan ini. Dan kalian akan berpikir, inilah reaksi tubuhku untuk membantu menghadapi tantangan ini. Dan ketika kalian melihat stres seperti itu, ketika kalian memandang stres seperti itu, tubuh kalian akan percaya diri dan akan mempercayai diri kalian sendiri. Dan reaksi stres akan lebih sehat. Now, I said I have over a decade of demonizing stress to redeem myself from. So we are going to do one more intervention. I want to tell you about one of the most underappreciated aspects of the stress response. And the idea is this: stress makes you social. To understand this side of stress, we need to talk about a hormone, oxytocin. And I know oxytocin has already gotten as much hype as a hormone can get. It even has its own cute nickname, the cuddle hormone, because it's released when you hug someone. But this is a very small part of what oxytocin is involved in. Oxytocin is a neurohormone. It fine-tunes your brain's social instincts. It primes you to do things that strengthen close relationships. Saya sudah bilang bahwa saya telah mengutuk stres selama lebih dari 1 dekade, dan saya perlu mengubahnya. Jadi, kita akan melakukan suatu intervensi lagi. Saya akan memberitahu kalian tentang memahami hal ini. Kita akan membahas tentang satu hormon, yaitu oksitosin. Dan saya tahu, oksitosin adalah sebuah hormon yang paling banyak dibicarakan. Oksitosin memiliki nama kecil yang manis, hormon peluk. Karena hormon ini dihasilkan ketika kalian memeluk seseorang. Tapi, ini hanyalah sebagian kecil dari hormon atau peran oksitosin. Oksitosin merupakan hormon saraf. Hormon ini memperbaiki insting sosial dalam otak kita. Hormon ini memicu kalian untuk melakukan hal-hal yang mempererat hubungan. Oxytocin makes you crave physical contact with your friends and family. It enhances your empathy. It even makes you more willing to help and support the people you care about. Some people have even suggested we should snort oxytocin, right, to become more compassionate and caring. But here's what most people don't understand about oxytocin. It's a stress hormone. Your pituitary gland pumps this stuff out as part of the stress response. It's as much a part of your stress response as the adrenaline that makes your heart pound. And when oxytocin is released in the stress response, it is motivating you to seek support. Your biological stress response is nudging you to tell someone how you feel instead of bottling it up. Your stress response wants to make sure you notice when someone else in your life is struggling so that you can support each other.
When life is difficult, your stress response wants you to be surrounded by people who care about you. Oksitosin membuat kalian membutuhkan kontak fisik dengan keluarga atau teman kalian. Hormon ini juga meningkatkan empati kalian. Hormon ini bahkan membuat kalian lebih ingin menolong orang lain yang kalian sayangi. Beberapa orang bahkan menganjurkan kita untuk menghirup oksitosin agar menjadi lebih penyayang dan peduli. Namun inilah hal yang tidak dipahami oleh banyak orang tentang oksitosin. Oksitosin adalah hormon stres. Kelenjar pituitari memompa agar hormon ini keluar sebagai bagian dari stres. Hormon ini merupakan bagian dari reaksi stres. Dilepaskan sebagai reaksi stres, hormon ini membuat kalian mencari dukungan, mendorong kalian untuk menceritakan perasaan pada orang lain, dan bukan memendamnya. Reaksi stres ini memastikan bahwa kalian menyadari ketika ada seseorang yang sedang menderita, sehingga dapat saling mendukung ketika hidup sedang sulit. Reaksi stres ini ingin kalian agar dikelilingi oleh orang yang peduli dengan kalian. Okay, so how is knowing this side of stress going to make you healthier? Well, oxytocin doesn't only act on your brain, it also acts on your body. And one of its main roles in your body is to protect your cardiovascular system from the effects of stress. It's a natural anti-inflammatory. It also helps your blood vessels stay relaxed during stress. But my favorite effect on the body is actually on the heart. Your heart has receptors for this hormone. And oxytocin helps heart cells regenerate and heal from any stress-induced damage. This stress hormone strengthens your heart. And the cool thing is that all of these physical benefits of oxytocin are enhanced by social contact and social support. So when you reach out to others under stress, either to seek support or to help someone else, you release more of this hormone, your stress response becomes healthier, and you actually recover faster from stress. Baik, jadi bagaimana caranya agar pengetahuan akan sisi lain stres ini bisa membuat kalian lebih sehat? Oksitosin bukan hanya mempengaruhi otak kalian, melainkan tubuh kalian juga, dan salah satunya ia akan melindungi sistem kardiovaskular kalian dari pengaruh-pengaruh stres. Oksitosin merupakan anti peradangan alami. Hormon ini juga membantu pembuluh darah agar tetap rileks pada saat stres. Namun, efek oksitosin yang paling saya sukai adalah pada jantung. Jantung memiliki reseptor untuk hormon ini, dan oksitosin membantu sel-sel jantung untuk memperbarui diri dan menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh stres. Hormon stres ini menguatkan jantung Anda. Dan yang paling menakjubkan, semua keuntungan fisik dari oksitosin ini semakin meningkat oleh hubungan dari dukungan sosial. Jadi, ketika kalian menjangkau orang lain yang sedang stres, baik mencari dukungan atau menolong orang lain, kalian melepaskan lebih banyak hormon ini. Dan reaksi stres kalian menjadi lebih sehat dan akan lebih cepat pulih dari stres. I find this amazing that your stress response has a built-in mechanism for stress resilience. And that mechanism is human connection. I want to finish by telling you about one more study. And listen up, because this study could also save a life. This study tracked about 1,000 adults in the United States, and they ranged in age from 34 to 93. And they started the study by asking, how much stress have you experienced in the last year? They also asked, how much time have you spent helping out friends, neighbors, people in your community? And then they used public records for the next 5 years to find out who died. Okay, so the bad news first. For every major stressful life experience, like financial difficulties or family crisis, that increased the risk of dying by 30%. But, and I hope you are expecting a but by now, but that wasn't true for everyone.
People who spent time caring for others showed absolutely no stress-related increase in dying, 0. Caring created resilience. And so we see once again that the harmful effects of stress on your health are not inevitable. How you think and how you act can transform your experience of stress. When you choose to view your stress response as helpful, you create the biology of courage. And when you choose to connect with others under stress, you can create resilience. Now, menurut saya ini menakjubkan bahwa reaksi stres yang kita miliki, ini memiliki mekanisme terintegrasi untuk ketahanan stres. Dan mekanisme itu adalah hubungan antar manusia. Saya ingin mengakhiri pembicaraan ini dengan menceritakan tentang satu penelitian lagi. Dan simak baik-baik karena ini menyangkut dan juga dapat menyelamatkan nyawa kita. Penelitian ini mengamati sekitar 1.000 orang dewasa di Amerika Serikat, usia 34 sampai 93 tahun. Penelitian ini dimulai dengan pertanyaan, seberapa banyak stres yang Anda alami selama 1 tahun terakhir? Mereka juga bertanya, berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk menolong orang-orang terdekat Anda? Dan kemudian mereka menggunakan catatan sipil selama 5 tahun sesudahnya untuk mengetahui siapa yang meninggal. Berita buruknya adalah, untuk setiap pengalaman stres mendasar dalam hidup, seperti masalah ekonomi atau keluarga, akan meningkatkan risiko kematian sampai dengan 30%. Namun, saya harap kalian semua menantikan ucapan tetapi dalam mulut saya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi semua orang. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk menolong orang lain sama sekali tidak menunjukkan adanya peningkatan risiko kematian yang terkait dengan stres. Nihil. Kepedulian menciptakan ketahanan terhadap stres. Dan karena hal itu, kita melihat bahwa efek merusak stres terhadap kesehatan bisa dihindari. Cara kita memandang, cara kita berpikir, cara kita melihat atau mengubah pandangan stres kita bisa memandang stres sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita menciptakan keberanian biologis dan ketika kita peduli terhadap sesama, maka akan membangun ketahanan stres itu sendiri.